Sobat GTGI Kanaan, kita sate bareng yuk di hari Sabtu ini tanggal 5 September 2020. Sate kita hari ini judulnya adalah Imamat Melkisedek. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Henok ya. Ada tertulis di Kejadian 5 yang menyebutkan Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hebat ya guys ya, Henok gak mati tapi diangkat oleh Allah. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai Melkisedek yang juga ajaib. Kenapa ajaib? Karena ia raja sekaligus imam. Tidak ada orang yang bisa merangkap jabatan loh seperti Melkisedek. Keanehan dan keajaibannya tertulis dalam Ibrani 7 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Henok itu nggak mati tapi diangkat oleh Allah. Sementara Melkisedek tak jelas asal-usulnya. Hidupnya entah kapan dimulai dan kapan berakhir, tidak ada yang tahu. Nah, Henok dan Melkisedek hanya sekali muncul namanya dalam Alkitab loh, dalam pasal tertentu. Setelah itu nama mereka tidak pernah disebut lagi. Ada muncul nama Melkisedek di dalam Mazmur tapi hanya sekali. Lalu muncul lagi di Ibrani, hanya itu saja. Lalu, apa hubungan Melkisedek dengan Abram? Mari kita baca Kejadian 14 ayat 18 sampai dengan 20. 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah teman-teman, Melkisedek memang figur yang munculnya tidak diduga. Muncul sebagai seorang raja dan penuh keagungan, tapi berjubah keimaman. Dia memegang lambang mistis berupa persembahan ekaristi, roti dan anggur. Konon, dari lambang itulah orang Yahudi mendapat tradisi roti dan anggur sebagaimana yang dilakukan Yesus dalam perjamuan sebelum ia disalib. Kita semakin heran loh, karena tangan imam seperti Melkisedek terangkat dan memberikan berkat kepada Abraham, bapa orang beriman dan sahabat Allah. Bayangkan guys, Abraham membungkuk di hadapan imam raja yang misterius itu, juga mempersembahkan kepadanya 1/10 dari semua jarahannya. Nah, kaum Lewi pada waktu itu tuh belum ada guys, tetapi sudah ada aturan pemberian persembahan perpuluhan melalui Abraham. Nah, tapi keimaman Melkisedek itu lebih tinggi karena Abraham yang justru memberikan persembahan. Sama seperti Henok, sebagai sosok yang tidak diduga, hadir sebagai orang yang dikasihi Allah, maka Melkisedek juga demikian. Melkisedek menjadi imam tanpa disumpah, dan keimamatannya tidak dapat diubah atau dibatalkan sekalipun oleh kematian. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Melkisedek seperti Mesias, sang pembebas yang datang lebih awal. Melkisedek dianggap penanda dari kehadiran Kristus. Yang pertama, roti dan anggur yang dibawa oleh Melkisedek untuk Abraham melambangkan tubuh dan darah Yesus yang menjadi tebusan dosa umat manusia. Yang kedua, Melkisedek punya 2 jabatan sekaligus sebagai imam dan raja. Hanya Yesus dari suku Yehuda yang memenuhi kedua jabatan ini. Bahkan 3, yaitu imam, raja, dan nabi. Yang ketiga, jika Yesus adalah imam besar kekal, maka Melkisedek adalah imam yang disegani di masanya. Nah demikianlah guys, Allah selalu punya cara yang tidak terduga untuk mengutus hambanya ke dunia. Henok sebagai figur yang setia diangkat oleh Allah.
Lalu, Melkisedek sebagai imam dan raja yang adil hadir untuk lingkungannya. Kita pun dalam keseharian akan juga menerima banyak hal yang tak terduga sebagai cara Allah hadir dalam hidup kita. Seperti Allah yang hebat telah menghadirkan Melkisedek yang hebat, maka kita juga bisa melihat banyak hal hebat dalam hidup beriman kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kita bakal ada edisi spesial guys. Kita boys mau talk tentang tema relationship atau pacaran, tapi dari sudut pandang kita sebagai laki-laki. Nah, hari ini kita spesial loh guys, karena hari ini kita akan ngomongin seputar cewek-cewek. Yoi, benar tuh. Kan kalau relationship cowok cewek punya beda pandangan. Kalau kita tuh biasa pakainya logika kan ya. Mendingan kita pacaran sekarang atau enggak langsung? Kalau laki-laki lebih banyak logika gitu ya. Ini kok logikanya tuh gini. Tapi perempuan tuh nggak gitu ya. Nanti kita dengerin podcast sebelah ya, yang Girls Talk ya. Nah, firman Tuhannya berbunyi dengan demikian teman-teman. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.